Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali melalui channel Generasi Alpha Talents bersama saya, Warsidi. Nanti dalam beberapa menit ke depan kita akan membicarakan tentang materi kelas 7 semester genap, yaitu tentang lapisan bumi terkhusus pada lapisan litosfer. Untuk lapisan litosfer ini adalah lapisan yang paling bawah dengan bumi ya. Jadi yang pertama itu atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Baiklah, untuk litosfer ya, pengertian litosfer adalah lapisan kerak bumi berasal dari bahan bahasa Latinnya ya. Bahan bahasa Latinnya adalah lito yang berarti batuan dan sphaira yang berarti lingkungan atau lingkaran bola gitu ya. Jadi litosfer dapat diartikan sebagai lapisan yang berada di permukaan menyelimuti bola bumi gitu ya. Lapisan ini terdiri dari zat padat dinamakan batuan yang secara umum terbagi dalam dua lapisan, yaitu yang pertama lapisan atas. Lapisan atas sering disebut dengan lapisan sial ya, karena terdiri dari silikat Si dan aluminium Al ya, jadi sial gitu ya. Kemudian lapisan yang berikutnya adalah lapisan bawah, adalah lapisan yang tersusun atas silikat dan magnesium. Sehingga lapisan bawah ini sering disebut dengan lapisan sima. Jadi ada dua lapisan atas sial, lapisan bawah sima. Itu pada lapisan pada litosfer ya. Kemudian batuan adalah himpunan partikel-partikel sejenis atau tidak sejenis yang terikat secara gembur atau padat, dan himpunan itu membentuk kerak bumi. Dikatakan gembur karena mungkin sudah mengalami pelapukan, karena batu ya keras ya, tapi lama-lama bisa lapuk, gembur ya. Dan juga masih dalam bentuk padat, batuan padat ya. Jadi bisa gembur, bisa padat ya. Untuk bentuknya, batuan dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama adalah batuan beku, yang kedua batuan sedimen, yang ketiga batuan malihan atau batuan metamorf ya. Batuan beku terjadi akibat proses aktivitas gunung berapi. Jadi dari vulkanisme ya. Kemudian batuan sedimen terbentuk akibat perombakan atau terkikisnya batuan dari tempat lain yang kemudian diendapkan secara berlapis-lapis di dasar laut, muara sungai, dasar danau, dan di dataran rendah lainnya oleh adanya gaya erosi dan transportasi. Yang ketiga adalah batuan malian atau metamorf ya. Batuan ini berasal dari batuan sedimen atau batuan beku yang kemudian mengalami metamorfosa atau malih metamorfosis kalau istilah biologinya gitu ya, dan mengalami perubahan bentuk. Nih, nah contoh-contoh dari batuan beku, batuan sedimen. Kemudian kalau kita lihat asal muasalnya ya, atau dalam hal ini siklus batuan, jadi awal muasal daripada batuan induknya tidak lain juga satu, yaitu dari magma perut bumi ya, magma perut bumi. Kemudian akibat ada gaya aktivitas vulkanis, maka magma ini bisa erupsi, keluar ke permukaan bumi. Di dalam magma, di dalam bumi itu panas sekali. Setelah keluar, mengalami pendinginan udara di luar sini ya, pendinginan. Nah, peristiwa lava yang mendingin itu nanti akan membentuk batuan beku. Jadi lava yang keluar terkena udara di sekitarnya mendingin membentuk batu yang disebut batuan beku. Selanjutnya batuan beku ini kan sifatnya terbuka apabila tidak terbenam dengan air ya, terbuka. Kalau terbuka mereka berinteraksi dengan ya air hujan, dengan angin, dengan suhu matahari, terik matahari. Ya, akibatnya dari faktor-faktor itu terjadilah
proses pelapukan. Dan juga karena ada aktivitas air, bisa terjadi pengikisan atau erosi. Maka setelah terjadi pengikisan atau erosi, terbawa oleh transportasi air, berpindah tempat, kemudian mengendap di suatu tempat yang akhirnya mengalami sedimentasi atau pemadatan. Maka terjadilah batuan yang disebut dengan batuan sedimen. Jadi saya ulangi, magma setelah keluar nanti mengalami pendinginan membentuk batuan beku. Batuan beku karena terbuka berinteraksi langsung dengan lingkungan bisa menyebabkan pelapukan. Pelapukan terkikis, tererosi dan di bawah air pada suatu tempat membentuk padatan dan menghasilkan batuan sedimen. Batuan sedimen ini dapat berubah bentuk akibat adanya tekanan temperatur yang tinggi. Kemudian akan membentuk batuan baru yang disebut dengan batuan malihan atau metamorf. Kemudian dalam membentuk relief muka bumi itu karena adanya aktivitas atau tenaga. Tenaga itu dikenal dengan gaya geologi. Tenaga atau gaya geologi ini dibedakan menjadi dua, yaitu gaya eksogen dan gaya endogen. Gaya eksogen ini sifatnya adalah merusak. Tetapi kalau gaya endogen justru nanti akan membangun. Gaya eksogen ini berasal dari luar bumi, misalnya dari atmosfer, panas, angin gitu ya. Kemudian dari hidrosfer, pengikisan, pengangkutan ya, juga bisa berasal dari biosfer. Jadi dari makhluk hidup ya, ini bisa aktivitas dari lumut ya, dari tanaman-tanaman ini ya. Kemudian dari aktivitas itu akan terdapat proses pelapukan, pengikisan dan sedimentasi. Maka merusak profil yang sudah tadi terbentuk ya oleh tenaga endogen, maka pun jadi rusak reliefnya ini oleh tenaga eksogen. Kemudian yang kedua adalah tenaga endogen. Tenaga endogen adalah gaya angkut yang membangun. Gaya angkat yang membangun ini, jadi yang membangun adalah endogen, kemudian yang meratakan merusak adalah eksogen. Pada tenaga endogen, di dalamnya adalah vulkanisme, seisme atau gempa bumi, dan diatropisme. Jadi vulkanisme ini aktivitas magma ya intinya, seisme, gempa bumi ya, dan juga diastropisme. Baiklah, kita pelajari satu demi satu ya. Yang pertama tentang vulkanisme atau gunung api ya. Vulkanisme adalah berbagai fenomena yang berkaitan dengan gerak magma ke permukaan bumi. Jadi magma di sini anak-anak, karena magma ini suhunya tinggi, tekanannya sangat luar biasa tingginya, maka magma ini akan berusaha untuk mencari celah keluar ya. Ada berbagai cara ya. Di sini misalnya ada cara yang singkat langsung mencapai puncak. Ada yang lewat sini, sana, kemudian buntu ya. Ada juga yang sini, ke sana, ke situ, akhirnya juga sampai di permukaan. Banyak cara magma itu sampai ke permukaan bumi ya. Gejala itu diantaranya adalah yang pertama, intrusi magma. Intrusi magma adalah peristiwa penyusupan di antara dua litosfer. Jadi di antara dua lapisan ini ya. Jadi perubahan dari sini misalnya ke lapisan di atasnya sini, inilah yang disebut dengan intrusi. Jadi belum sampai ke atas ya, baru perpindahan dari satu lapisan ke lapisan yang lain ya. Kemudian yang kedua adalah ekstrusi. Kalau ekstrusi ini adalah pergerakan magma yang mencapai permukaan bumi, permukaan tanah. Jadi kalau intrusi itu hanya bergerak dari bawah ke atas, tapi kalau ekstrusi itu sudah muncul di permukaan bumi. Kemudian jenis-jenis erupsi ini nanti akan menentukan jenis atau macam gunung api yang terbentuk ya. Jadi berdasarkan kekuatannya erupsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksplosif kuat
yang akhirnya nanti dikenal dengan letusan atau ledakan ya. Yang kedua adalah evosif, lemah, sehingga keluarnya magma hanya meleleh saja ya. Jadi nggak ada letusan ya, semburan yang kuat gitu ya. Kemudian tipe-tipe erupsi gunung api ini terjadi atas beberapa aktivitas baik itu eksplosif ataupun evosif tadi dalam beberapa bentuk ya. Di antaranya yang pertama adalah tipe Hawaii. Tipe Hawaii ini biasanya indah-indah ini, indah-indah karena nanti membentuk relief permukaan Hawaii yang begitu mempesona ya. Kemudian yang kedua adalah tipe Stromboli. Ada juga tipe volcano dan juga tipe Pele ya, Pele ya. Ada juga tipe Peret. Yang dekat dengan kita adalah tipe Merapi. Juga ada juga tipe Stephenson. Nah, bentuk vulkanik ini bisa kita bedakan ya. Yang pertama adalah gunung api perisai. Perisai ya, perisai. Kita bisa kenal perisai itu adalah alat yang dipakai ya untuk pertahanan perang zaman dulu ketika belum ada tembak, itu biasanya pakai pedang tumbak ya, dia pakai perisai. Bagaimana bentuk perisainya? Inilah bentuk perisai, itulah sebagai ciri dari gunung api perisai ya. Cirinya alasnya adalah berbentuk luas gitu ya. Luas gitu ya. Tetapi tingginya bagaimana? Tidak seberapa. Sehingga kalau kita lihat proporsinya hanya seperti lengkungan biasa gitu ya. Lengkungan biasa tidak terlalu tinggi. Ini cirinya. Kemudian permukaan lerengnya kita perhatikan. Permukaan lerengnya adalah halus ya. Halus, mulus ya. Jadi tidak curam sama sekali. Jadi bentuknya dasarnya luas, tingginya tidak seberapa, dan lerengnya adalah halus. Itu adalah ciri khas dari gunung api perisai yang banyak terdapat di Hawaii. Contohnya ya memang gunung api yang di Hawaii. Kemudian yang kedua adalah gunung api kerucut. Sesuai dengan namanya, kerucut ya, segitiga gitu ya. Cirinya adalah erupsinya berupa ledakan. Kalau perisai tadi, erupsinya lembut, evosif, ya lelehan saja, sehingga mereka akan pelan-pelan gitu ya. Kalau ini sudah ada ledakan, dan juga sebagian ada erupsi, jadi campuran. Kalau ini 100% ya, perisai, ini 100% evosif, tapi kalau gunung api kerucut ini adalah ada eksplosifnya, ada evosifnya, dan menghasilkan relief gunung api yang seperti kerucut ya. Kerucut. Lerengnya curam banget ini ya. Misalnya mana? Gunung Merapi ya, Gunung Merapi. Kemudian yang ketiga adalah gunung api Mar. Gunung api yang di ujungnya itu membentuk kawah atau danau mar ya, danau mar. Hal ini terjadi karena aktivitasnya ini sangat kuat ya. Sehingga terjadi ledakan, seluruhnya berbentuk eksplosif ya, ledakan ya. Karena ada ledakan yang kuat, maka menghasilkan kubangan di sini ya, lubang terlempar ya, ada kubangan. Misalnya adalah Gunung Lamongan ya, Gunung Lamongan. Baiklah, sekarang kita langsung mempelajari tentang gempa bumi. Gempa bumi merupakan gerakan atau getaran kulit bumi yang disebabkan oleh gaya endogen. Akibatnya anak-anak bisa meluluh lantakkan ini ya. Pada tahun 2005 di daerah kita dekat Jogja ya, itu terjadi gempa yang begitu dahsyat ya, meluluh lantakkan permukaan bumi. Itu adalah aktivitas dari gaya endogen. Macam-macam gempa bumi ada 3 ya. Gempa tektonik. Gempa tektonik itu terjadi karena adanya aktivitas dari vulkanis ya, gunung api ya, di pergeseran kerak bumi. Ini gempa tektonik terjadi karena pergeseran kerak bumi. Karena kerak bumi itu bisa diibaratkan sebagai ini ya, lempengan yang terapung-apung di atas fluida. Jadi mereka bebas bergerak ke sana kemari ya. Jadi tidak ketika mereka terjadi pergesekan, terjadi benturan, maka itulah permukaan bumi menjadi bergetar yang disebut dengan gempa bumi. Kemudian yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena aktivitas vulkanisme. Gunung api atau pergerakan ini ya, lava ya. Yang ketiga adalah gempa runtuhan. Adalah gempa bumi yang disebabkan dengan adanya runtuhan. Runtuhan ini bisa berasal dari mungkin palung laut ya, palung laut yang ambrol, terjadi gempa, dan ini potensi gempa bumi yang berpotensi untuk terjadinya tsunami ya, tsunami.
Ada juga nanti peristiwa runtuhan ini ketika meteor itu tidak habis terbakar di angkasa dan sampai menyentuh di permukaan bumi. Apakah ada, Pak? Ya ada. Ada meteor yang sampai mencapai permukaan bumi. Bahkan besar ya, sehingga terjadi tumbukan yang luar biasa hebat dan terjadi gempa bumi. Bekas tumbukannya itu pun akan menghasilkan lubangan yang dalam ya, dan membentuk terisi air, membentuk danau, kawah. Ini terjadi di Arizona, Amerika. Coba nanti kalau sempat jalan-jalan ke Amerika lihat itu ya. Kalau nggak sempat silahkan browsing banyak foto-fotonya dari kawah ini ya. Jadi ada 3, gempa tektonik akibat lempeng bumi, gerak bumi, gempa vulkanik akibat aktivitas vulkanisme gunung api, gempa runtuhan akibat terjadi tumbukan atau reruntuhan. Gempa berdasarkan intensitasnya ada 3 ya, yaitu gempa dalam, gempa pertengahan, dan gempa dangkal. Gempa dalam ini kisaran kedalaman di bawah permukaan bumi ya, itu antara 300 sampai dengan 700 km dalam. Jadi 300 sampai 700 km dalam. Biasanya gempa semacam ini tidak berdampak ya, tidak mengakibatkan kerusakan di permukaan bumi. Kemudian yang kedua adalah pertengahan, yaitu antara 100 km sampai dengan 300 km. Ini sudah mulai terasa di permukaan bumi ya. Kalau gempanya kuat, mungkin di permukaan bumi juga akan berdampak ya. Yang paling berbahaya jika terjadi gempa yang jenis ketiga, gempa dangkal ya, yaitu yang kedalamannya kurang dari 10 km dari permukaan bumi ya. Ini nanti yang dapat meluluh lantakkan permukaan bumi, apalagi kalau kekuatannya cukup dahsyat, cukup kuat ya. Nah, di sini berdasarkan epicentrumnya ya, hipocentrumnya, berdasarkan hipocentrumnya, maka gempa dibedakan menjadi gempa makroseismik ya, dan mikroseismik ya. Kalau makro tentu ini adalah gempa yang intensitasnya besar. Makro ya, besar ya. Kalau mikro, gempa yang intensitasnya kecil. Kemudian anak-anak di sini saya sajikan ya gambar alat untuk mengukur gempa, namanya seismograf. Skala yang ditunjukkan untuk menentukan kekuatan gempa bumi. Ini ada ini ya, ada alat pencatat getarannya ya. Jadi ketika terjadi getaran, maka bandul ini juga akan bergetar. Nah, getaran ini di ujung bandul itu dituliskan ada penyoretnya ya. Kalau getarannya hebat, ayunannya ini besar ya amplitudenya, maka ditandai bahwa terjadi gempa yang kuat. Yang kuat ya. Misalnya sampai 7,2 skala Richter gitu ya, yang mungkin pernah terjadi di Indonesia. Kemudian tenaga yang berikutnya, tenaga endogin berikutnya adalah diastropisma. Diastropisma adalah perubahan bentuk muka bumi yang disebabkan oleh tenaga endogin yang berkolaborasi dengan tenaga eksogen. Jadi diastropisma ini adalah kerjasama ya, kerjasama antara tenaga endogin dan tenaga eksogen. Proses diastropisme dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gerak epirogenesa dan gerak orogenesa. Epirogenesa merupakan proses pembentukan permukaan bumi berupa pengangkatan atau penurunan yang disebabkan oleh tenaga endogen. Prosesnya lama dan meliputi wilayah yang luas ya. Mengingat kerak bumi itu kalau secara teori kan tadi ada lempeng-lempeng gitu ya. Jadi kalau lempeng ini bertemu, yang terjadi adalah ini mengangkat ke atas ya. Atau kalau nggak begitu setelah bertemu saling mendorong, dia akan turun ke bawah ya. Dan mesti namanya lempeng luas ya, arealnya adalah luas dan pergerakannya juga lambat. Kalau cepat ya hancurlah ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah orogenesa, adalah proses pembentukan pegunungan yang disebabkan oleh tenaga geologi. Pembentukan pegunungan yang disebabkan oleh tenaga geologi. Prosesnya cepat dan wilayahnya sempit, bahkan hanya beberapa titik saja gitu ya. Gerak orogenesa dikenal 2 bentuk ya strukturnya ya, yaitu lipatan, folding,
dan patahan floating. Pada lipatan, struktur lapisan batuan sedimen yang gaya endogennya diubah bentuknya menjadi lajur berbentuk gelombang. Lajur berbentuk gelombang ya, ini ya slab-slab ini ya, diubah seperti itu. Ada gelombang-gelombangnya sini ya. Ini adalah lipatan ya, atau folding. Kemudian yang kedua adalah patahan atau faulting ya. Faulting ya. Terjadi karena tekanan yang kuat dan berlangsung sangat cepat. Brak gitu ya. Brak gitu ya. Kemudian tekanan itu meliputi titik patahan di sini. Titik patahannya. Tak, langsung mereka akan bergetar ya. Berikutnya kita bahas tentang pelapukan. Pelapukan secara umum diartikan penghancuran batuan yang memerlukan waktu lama. Pelapukan berdasarkan proses terjadinya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pelapukan organis ya. Pelapukan organisme. Pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup ya, organik ya, organisme ya. Bisa tumbuhan, bisa hewan ya. Kalau tumbuhan bagaimana? Ya berarti mulai dari ini lumut ya, batuan ditumbuhi lumut, akhirnya membentuk pelapukan di permukaannya ya. Terus ada tumbuhan yang lebih besar lagi, akarnya bisa menusuk ke dalam, yang tadinya batunya besar menjadi pecah lebih kecil dan ditumbuhi lumut lagi dan sebagainya. Juga mungkin karena aktivitas hewan-hewan pengerat lainnya ya, bisa mereka juga membuat kikisan, membuat liang ya di bebatuan itu. Kemudian yang kedua adalah pelapukan mekanis, yaitu pelapukan yang terjadi karena adanya perubahan temperatur yang sangat besar antara siang dan malam. Ini perlu kehati-hatian anak-anak sebagai pelajaran bagi kita. Kalau terjadi perubahan yang drastis ya, dari panas ke dingin, maka akan dapat menyebabkan pelapukan. Batu aja bisa lapuk. Nah, sekarang coba kalau anak-anak misalnya terbiasa habis makan bakso yang panas, ya seger ya makan bakso ya. Ya, Bapak juga senang ini panas, tapi ingat jangan langsung dikasih minum yang dingin-dingin pakai es. Ketika itu panas kemudian kena es, maka terjadi perubahan yang drastis. Perubahan yang drastis. Kalau kena panas memuai, kalau kena dingin menyusut gitu ya. Kalau perubahan ini secara cepat, terjadilah pelapukan. Tidak terlepas kalau itu terjadi pada gigi kita. Gigi kita juga akan mudah rusak, lapuk ya. Ini perlu hati-hati anak-anak sebagai pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga adalah pelapukan kimiawi. Terjadi akibat proses kimia. Misalnya pelarutan ya. Anak-anak, hujan sekarang ternyata sudah tidak murni lagi seperti dulu-dulu ya karena banyaknya polutan. Jadi air hujan yang aslinya air itu H2O ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan berikutnya, pertemuan dahulu ya. H2O itu setelah mengalami perjalanannya di atmosfer, mereka akan ketemu dengan polutan-polutan dan akhirnya bereaksi membentuk asam, misalnya HCO3 dan asam-asam yang lain ya. Nah, asam ini nanti ketika kena batuan akan menyebabkan pelapukan. Bahkan terjadi ya hujan asam yang luar biasa di Skandinavia ya. Maka ada patung-patung yang reliefnya sudah dibuat sedemikian rupa akhirnya lapuk. Yang tadinya sudah dibuat diukir jadi halus hilang semuanya ya karena adanya hujan asam ini. Jadi asam begitu dominan terhadap proses pelapukan. Kemudian berikutnya adalah pengikisan dan pengendapan. Pengikisan adalah proses penghanyutan tanah oleh desakan-desakan atau kekuatan air dan angin ya, baik berlangsung secara alamiah maupun sengaja dibuat oleh manusia ya. Jenis-jenisnya adalah erosi ya. Jenis erosi. Erosi yang disebabkan oleh air ya. Erosi disebabkan oleh air laut, abrasi ya, dan juga erosi oleh angin. Jadi ada erosi itu bisa akibat air laut, juga anginnya. Kemudian pengendapan atau sedimen. Sedimen merupakan hasil proses erosi. Umumnya diendapkan di daerah yang dataran rendah. Kenapa? Karena proses pengendapan itu yang membawa adalah air. Air adalah sifatnya bergerak ke dataran yang lebih rendah. Nah, dalam pergerakannya dia membawa lapukan-lapukan batuan tadi terus terkumpul di sana, mengeras dan membentuk sedimen. Ada 3 sedimen ya, sedimentasi ya, yaitu
fluvial, aliran sungai, eolis, angin ya, marin, air laut. Jadi endapan juga ada 3, baik air, sungai, angin, dan air laut, sama ya. Erosi juga ada 3, air, angin, dan air laut. Oke. Anak-anak, mungkin itu yang Bapak sampaikan pada video singkat kali ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendukung channel kami ya, agar nanti anak-anak dapat menikmati video-video pembelajaran kami dari channel Alpha Talents ya. Terima kasih atas perhatian atensinya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.